Los Angeles terbakar, bukan oleh api tapi oleh kemarahan. Ribuan imigran turun ke jalan, polisi menembakkan gas air mata, bentrokan pun meledak, dan kota jadi medan perang. Tapi ini bukan sekadar kerusuhan biasa, ini adalah letupan pertama dari retakan besar yang mengancam kekuatan Amerika Serikat. Di tengah pekikan Justice for Immigrants, muncul suara yang lebih tajam. California harus lepas. Ya, Calexit, wacana lama, gerakan lama yang kini hidup kembali, lebih radikal dan lebih membara. Apakah ini awal dari perpecahan? Dari United States menjadi Divided States of America. Jangan kemana-mana karena cerita ini lebih dalam dari sekadar kerusuhan. Ini tentang negara adidaya yang mulai retak dari dalam. California Exit bukan lagi lelucon. Wacana yang pernah mencuat di masa jabatan pertama Trump kini menggema kembali. Dipicu krisis nasional, kerusakan rasial, dan ketidakpuasan terhadap Washington, sebagian warga menyerukan pemisahan diri. Mereka yakin California lebih maju, lebih kaya dan bisa berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Ini bukan teori pinggiran. Petisi resmi pernah diajukan, dan dukungan publik tak bisa diremehkan. Ketegangan antara California dan pemerintah federal mulai terasa kembali sejak Trump kembali menjabat. Tapi, ini bukan sekadar beda pandangan. Ini perang diam-diam antara dua kutub. Ketegangan itu dimulai saat kebakaran hutan hebat melanda Los Angeles di awal tahun 2025. Trump menahan bantuan. Alasannya, California dianggap gagal mengelola hutannya. Bantuan federal akan diberikan jika California tunduk pada kebijakan pengelolaan dari pusat. Gubernur Gavin, rival dari Trump, menolak keras akan hal tersebut. Tapi titik panas sesungguhnya ada di isu imigrasi. California, rumah bagi jutaan imigran, menolak kebijakan deportasi massal Trump. Bagi Trump, ini adalah bentuk pembangkangan. Ketegangan berubah jadi ledakan. Deportasi massal mulai digencarkan. Bentrok pun pecah di Los Angeles. Jalan-jalan dipenuhi dengan gas air mata, peluru karet, dan amarah rakyat. Gedung-gedung terbakar, protes meluas. Lalu, datanglah respon paling kontroversial. 2.000 personil Garda Nasional dikirim ke California. Bukan untuk membantu, tapi untuk mengendalikan. Gavin Newsom langsung mengecam tindakan ini sebagai tindakan menghancurkan demokrasi dari Amerika. Gavin Newsom menyebutnya sebagai serangan terhadap demokrasi. Tapi di jalanan Los Angeles, rakyat punya bahasa mereka sendiri. Dan mereka bicara lewat simbol. Bendera Meksiko berkibar di tengah kerusuhan. Bukan satu, tapi puluhan. Di tangan demonstran, di atap mobil terbakar, di tengah puing kerusuhan. Gambar yang mengguncang Amerika. Ini bukan sekadar aksi spontan. Ini pertanyaan identitas. Hampir 40% populasi California adalah warga keturunan Meksiko. Mereka tumbuh di antara dua dunia. Warga Amerika secara hukum, tapi sering dianggap asing di tanah sendiri. Pengibaran bendera Meksiko di tengah kekacauan jelas memancing amarah nasionalis. Tapi secara hukum, aksi ini sepenuhnya sah. Amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat menjamin kebebasan berekspresi, bahkan jika ekspresi itu menantang simbol-simbol negara. Namun, di balik hukum dan kontroversi, ada sejarah panjang yang jarang dibicarakan. California dulunya adalah bagian dari Meksiko. Sebelum direbut lewat perang dan perjanjian tahun 1848, wilayah ini adalah rumah bagi budaya komunitas Latin yang kini justru dianggap minoritas. Bagi banyak warga keturunan Meksiko, bendera ini bukan provokasi, tapi pengingat bahwa mereka tidak datang sebagai pendatang, tapi sebagai pewaris tanah yang direbut. Dan ketika negara mengirim pasukan untuk mengendalikan mereka, simbol itu muncul sebagai bentuk perlawanan.
Dan dari simbol perlawanan itu, kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bendera. Ini bukan lagi hanya soal etnisitas atau imigrasi. Ini soal value atau nilai. Dan nilai-nilai yang dipegang California tak lagi sejalan dengan Amerika versi Washington. California adalah negeri progresif dalam tubuh federasi konservatif. Ketika pemerintah pusat berbicara tentang pengetatan imigrasi, California membuka pintu. Saat Gedung Putih memangkas dana untuk energi bersih, California justru melipat gandakan anggarannya untuk teknologi hijau. Dan ketika Mahkamah Agung mencabut hak aborsi, California mengabadikannya dalam konstitusi negara bagian. Ini bukan sekadar perbedaan kebijakan, tapi perbedaan dunia. Satu berdiri di atas nasionalisme, dominasi, dan kontrol sosial. Yang satu lagi menjunjung keberagaman, kebebasan sipil, dan hak untuk berbeda. California tidak diam, mereka melawan lewat hukum, lewat veto, lewat pengadilan. Di mata Washington, ini pembangkangan. Tapi bagi warga California, ini bentuk perlindungan diri dari negara yang makin asing bagi mereka. Disinilah muncul satu pertanyaan yang menggantung di udara Los Angeles, di tengah kerusuhan dan di balik bendera Meksiko yang berkibar. Masihkah ini satu negara jika nilainya tak lagi sama? Dan ketika pertanyaan itu menggantung, masihkah itu satu negara? Jawaban yang muncul dari sebagian warga California bukanlah ya, tapi mungkin kita tak seharusnya satu negara lagi. Secara ekonomi, California bisa berdiri sendiri. Tahun 2023 saja, PDB California mencapai 3,9 juta triliun dolar, setara dengan 14% total PDB Amerika Serikat. Jika merdeka, California akan jadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia, melampaui Jepang, India, dan Inggris. Di bawah langit Silicon Valley, teknologi masa depan dilahirkan. Di balik gemerlap Hollywood, budaya Amerika dipoles dan dijual ke seluruh dunia. Bagi para pendukung Calexit, ini bukan delusi. Mereka percaya, California bukan hanya bisa merdeka, tapi lebih baik tanpa Amerika. Tapi lalu datang hambatannya, bukan ekonomi, bukan militer, tapi konstitusi. Konstitusi Amerika Serikat tidak memberi ruang bagi pemisahan diri. Tidak ada pasal yang mengizinkan negara bagian untuk mundur. Bahkan, Mahkamah Agung pernah menegaskan, uni ini adalah permanent union, ikatan yang tidak bisa diputus sepihak. Artinya, Calexit bukan cuma soal referendum, tapi soal pemberontakan. Sama seperti dulu saat negara-negara bagian selatan mencoba keluar, dan perang saudara pun meledak. Jadi, meski benderanya bisa mereka rancang, ekonominya bisa mereka kelola, batas wilayah bisa mereka gambar ulang, tapi tanpa restu dari Washington, Calexit tetaplah hanya mimpi yang jika dipaksa bisa berubah jadi tragedi. Karena merdeka bukan hanya soal mampu, tapi soal diizinkan. Ironis memang. Tapi, suara-suara perlawanan terus tumbuh. Texit di Texas, Free Hawaii, Alaska Independence. Semuanya punya satu nada yang sama. Kami lelah diatur dari jauh oleh mereka yang tak mewakili kami. Bahkan, Presiden Trump yang dulu mengeraskan kebijakan imigrasi, akhirnya mengakui bahwa tindakannya justru merugikan petani, industri hotel, dan bisnis kecil yang menggantungkan tenaga kerja pada para imigran. Tapi sudah terlambat. Kerusuhan sudah pecah, kepercayaan sudah runtuh, dan luka sosial sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan sekadar pernyataan. Ini bukan lagi tentang California saja. Ini tentang Amerika yang retak dari dalam. Bukan karena serangan dari luar, tapi karena nilai-nilai di dalamnya yang tak lagi berdamai. Amerika Serikat di atas kertas tetaplah satu negara. Tapi hari ini, tampak seperti banyak bangsa yang terikat paksa oleh satu bendera dengan nilai yang berbeda, dengan visi yang bertolak belakang. Dan ketika konflik identitas, krisis ekonomi, dan jurang politik terus melebar, maka Calexit hanyalah salah satu gejala. Yang harus ditakuti itu bukan sekadar satu negara bagian ingin keluar, tapi jika terlalu banyak yang merasa tak ingin tinggal karena pada akhirnya
Pertanyaan ini tak hanya untuk California, tapi untuk seluruh Amerika. Masihkah ini negara bagi semua, atau hanya tinggal nama?